Ada salah satu ahli waris merenovasi rumah pusaka. Maka ketahuilah, orang akil, balik, dewasa, kalau memberikan harta di sebuah tempat atau kepada siapapun jika tidak ada sebuah ikatan, maka itu adalah pemberian. Ingat, apapun. Makanya ini tolong, di antara orang dewasa begini. Antara orang dewasa dengan dewasa, tiba-tiba ada satu orang dewasa datang ke rumah Anda. Tiba-tiba membersihkan halaman, nyapu, dan sebagainya, gratis. Kenapa? Dia datang tidak dengan akad. Mohon maaf, saya sering gurunya sama tukang beca. Pak, berapa becanya? Oh, gampang. Kalau gampang, nggak pakai bayar. Kenapa? Nggak ada akad. Makanya, kalau sama orang dewasa harus pakai akad. Saya naik becak dari At-Taqwa ke alun-alun, dari ke berapa? Harus ada kesepakatan. Kalau saya mau nambah, saya cerita. Sepakat dulu, oh 5.000. Sepakat 5.000. Saya kasih 10.000, oke. Tapi di saat tidak ada kesepakatan itu, jadi gini, Anda bekerja dengan sukarela di tempatnya orang, karena Anda sudah akil, selagi tidak ada akad kesepakatan, maka itu free, gratis. Tapi anak kecil beda. Kalau anak kecil tiba-tiba bekerja di rumah Anda, lalu Anda izinkan, biar tidak pakai akad, Anda wajib menggajinya. Kenapa? Karena anak kecil tidak bisa kita membuat satu akad. Karena anak kecil tidak bisa diajak transaksi. Makanya Anda larang, jangan, nggak usah dek, nggak usah gitu. Atau Anda biarkan lalu Anda membayarnya. Tapi kalau orang dewasa enggak. Lah ini, merenovasi rumah pusaka, ini pada hakikatnya adalah, kenapa Anda merenovasi? Berarti Anda mungkin pengen berderma, ini miliknya ibu, miliknya ayah, Anda berarti free, gratis. Karena Anda berderma. Sama tadi, berikutnya mirip-mirip. Ada tanah waris. Kemudian salah satu dari ahli warisnya membangun di atasnya. Kalau tidak ada akad, Anda free, gratis. Kenapa Anda bangun di situ? Kalau tidak ada akad, nggak perlu wajib membayarnya. Kalau tidak pakai akad, artinya itu Anda memberi. Itu hati-hati. Makanya dengan seseorang, sehingga Anda kalau kerja dengan orang harus akad. Kalau tidak pakai akad, itu menjadi masalah di belakangnya. Kenapa harus pakai akad? Permasalahan, mohon maaf. Anda naik beca. Anda tidak mau pakai akad. Tak taunya apa? Sama tukang becaknya adalah dikasih harga. Anda tidak setuju. Ribut enggak? Ribut. Tapi kalau pakai akad enak. Anda mau nambah-nambah, kurang apa? Ngurangi nggak bisa. Anda mau nambah-nambah, suka-suka. Tapi kalau pakai akad, itu ujungnya menjadi permasalahan. Makanya, kesepakatan akad itu penting bagi orang yang berakal. Ya, maka dari itu, yang pertama tadi adalah, dia merenov, maka tidak punya hak dia untuk menuntut, mengganti. Yang ada nanti hak damai. Ya saudara-saudaranya mungkin ya harus mengerti dong. Damai, tapi kalau mereka mau, kalau tidak, ya sudah. Suruh ngambil saja yang sudah diletakkan. Suruh nyopot, itu pintunya. Kalau dia tega dan sebagainya. Makanya Anda itu jangan kebaikan. Bisa jadi loh sebetulnya itu. Waktu dia ingin merenov itu karena Allah ya. Cuman karena berjalannya waktu jadi berubah. Lalu mengungkit-ungkit. Karena permasalahan ekonominya berubah. Nah ini. Makanya hukum yang dipakai adalah selagi Anda meletakkan tanpa akad, Anda cuma-cuma. Itu free. Itu kebaikan dari Anda. Selesai. Makanya tolong dalam hal apapun, jika urusan meletakkan harta harus ada transaksi, ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, nanti di belakangnya akan jadi permasalahan. Nah, ini kan jadi permasalahan kan? Setelah merenov, mau diromasi, suruh ngitung, suruh ganti, dan sebagainya. Loh, yang lainnya, buru-buru ganti. Duit aja belum terima. Nah, tanah pun belum berjual. Kan begitu. Yang kedua juga sama. Yang membangun rumah di tanah wakaf, di tanah warisan tadi, maka sesungguhnya, selagi tidak ada akad, maka nggak perlu yang punya tanah itu menggantinya. Kenapa kamu bangun di situ? Kok enak saja bangun di situ? Secara hukum kalau diangkat ke mahkamah semacam itu. Cuma barangkali, kan kita sama saudara. Masa ponakan sama paman kok? Ya sudahlah, sekarang dihitung saja. Ini, sang anak, ponakan ya yang membangun tadi katanya. Ponakan yang membangun, paman karena sudah saya bangun, bayari dong bangunannya. Tanahnya, bayari bangunannya. Yang punya tanah enggak, tanahnya kamu bayar. Berarti semuanya kan mempertahankan haknya. Bahwasanya yang membangun rumahnya ingin mempertahankan bangunan di atas tanah, yang punya tanah yang ingin mempertahankan tanah. Maka cara yang baik adalah as-suluh, damai. Sama-sama muslim ya sudahlah.
Kalau tanah saja harganya berapa, di saat ada rumah berapa, yuk dijual. Nanti dibagi secara adil dong. Itu kan sebuah kebaikan. Sebuah kebaikan. Kenapa kok kita pengen merampas harta saudara? Harta paman, harta keponakan. Coba ya sudah kita jual tanah ini sama rumahnya kira-kira laku berapa? Lah, atau damainya begini, iya dek, iya ponakanku, sudahlah ya sudah, karena sudah ada bangunannya. Cuman kadang-kadang kan yang punya tanah tidak selalu menginginkan bangunan model begitu. Kadang-kadang harus membayari, kan repot juga. Mungkin sang paman berkata, aku tidak senang bangunan itu kok suruh bayari, kan bisa begitu. Atau mungkin gitu ya, maka mungkin jalan tengahnya kita jual kepada orang di luar sana, sehingga kalau tanah saja mungkin harganya 100 juta, setelah ada bangunannya menjadi 200 juta, ya sudah, dijual 100 setelah mendapatkan 200 juta, 100 dikalikan ponakannya, 100 dikasihkan ke pamannya. Damai itu penting. Tolong. Dalam urusan waris jangan biasa ribut. Makanya ributnya adalah syaitan yang merusak keluarga. Adapun yang ketiga adalah Masya Allah. Kadang-kadang begitu. Rumah pusaka kosong. Rumah peninggalan kosong. Di saat salah satu ahli warisnya pengen pakai marah. Na'udzubillah. Anda ini apa? Wong ada sanak kerabat, ada darah saja kok seperti itu. Kok jahat sekali. Banyak orang, kita sering menempati rumahnya orang, tidak ada hubungan darah saya dengan dia. Dan Anda pun juga ada kan di sini, suruh menempati orang karena Allah. Hari ini pun saya menempati rumahnya orang. Ya kan? Tidak ada hubungan sanak dan keluarga. Tapi bagaimana kadang sama saudaranya saja nggak bisa. Nggak boleh. Lebih baik kosong, lebih baik rusak. Na'udzubillah. Bukankah itu cara hidup yang jelek? Lebih baik makanan busuk daripada dikasihkan tetangga. Penjual buah yang tidak cerdas, mending busuk daripada tak kasihkan tetangga. Sebab kalau saya kasih tetangga, nanti tidak belanja kepada saya. Kenapa hidup kita materi-materi dan busuk-busuk hati? Nah ini, lebih baik dipakai saudaranya. Kalau pas permasalahannya saudaranya nggak bisa bersih, kurang rapi, kurang menjaga, ya tinggal dibicarakan saja. Kan begitu. Tapi kadang-kadang ini kebusukan hati. Tanah kosong, dibiarin banyak rumput. Giliran ada salah satu dari anggota keluarga yang mau pakai, marah. Sebenarnya ada iri di hatinya. Nggak pengen ada orang menikmati. Busukan hati. Tidak boleh terjadi seharusnya. Jangan terjadi di rumah Anda. Itu hanya terjadi dalam pertanyaan tertulis. Insya Allah tidak ada di alam nyata. Kan busuk sekali. Masa ini saya dengan Anda kakak beradik. Saya dengan Anda kakak beradik. Kemudian rumah orang tua kita kosong. Kemudian di saat kosong, lalu Anda masuk. Lah kok saya marah-marah. Mestinya saya memohon bareng. Abang masuk deh ke sana bang. Daripada ini. Kan gitu seharusnya. Karena dasar hati busuk. Jangan masuk. Kalau masuk marah, busuk, hati kotor dia, rendah dia. Itu saja. Kita ingin bahasanya. Urusan waris subhanallah, setannya yang gede. Bukan peninggalannya kadang. Sehingga permusuhan waris bukan saja orang kaya. Si fakir ya, rebutan meja yang patah kaki. Bahkan bukan saja orang bodoh, hati-hati. Kalau sudah rebutan waris bukan saja orang bodoh. Ustadz meninggal dunia, punya anak 2 ustadz sesudah, rebutan kantin pondok. Ini ada loh ya, tidak selesai-selesai hari ini. Hati-hati urusan waris ya. Semoga Allah menjaga semuanya. Menjadikan kita hamba saling mencintai, indah di keluarga, indah di masyarakat, indah di dunia, dan indah di surga. Masya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.